Mengalami saraf terjepit tentu bukan hal yang mudah, karena semua aktivitas pasti terhambat. Hal ini dipicu dengan berbagai faktor termasuk cedera. Namun, sahabat Mika tidak perlu khawatir karena saat ini sudah terdapat metode endoskopi yang dapat membantu mengatasi gangguan saraf, terutama pada saraf terjepit. Jadi, endoskopi merupakan sebuah prosedur di mana memasukkan selang khusus yang dilengkapi dengan kamera di dalam tubuh. Itu tujuannya untuk mendiagnosis dan mengobati suatu penyakit. Lalu metode seperti apa yang dapat digunakan pada kasus-kasus saraf terjepit? Oke, daripada bingung harus konsultasi kemana, yuk ke Kontra Sehat, konsultasi dokter sehat. Halo sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Dr. Andre, dokter spesialis bedah saraf, mitra keluarga Delta Mas. Selamat datang di Kontra Sehat. Oke, pertanyaan pertama ya. Endoskopi bisa untuk apa saja? Jadi, istilah endoskopi merupakan sebuah payung besar yang merujuk pada metode pemeriksaan atau pengobatan dengan cara memasukkan perangkat khusus yang dilengkapi dengan kamera ke dalam tubuh. Dan dengan begitu, dokter dapat melihat kondisi tubuh pasien melalui layar monitor dan melakukan prosedur medis tanpa harus membuka sayatan besar. Nah, pada kasus saraf terjepit, endoskopi bisa digunakan untuk melebarkan celah tulang, membebaskan saraf yang terjepit, dan mengambil bantalan tulang yang menonjol. Karena tidak perlu membuat sayatan besar, endoskopi masuk dalam kategori prosedur minimal invasif. Pertanyaan kedua, kita lihat ya. Apa itu endoskopi BES? Di portal Endoscopy Spine Surgery atau disingkat dengan BES adalah sebuah prosedur minimal invasif pembedahan tulang belakang yang dilakukan menggunakan endoskopi. Jadi dalam prosedur ini, dokter akan membuat sayatan kecil di bagian punggung dan memasukkan alat-alat khusus yang dilengkapi dengan lampu dan kamera. Kemudian dokter akan melakukan pengikisan pada bagian tulang yang akan dibedah menggunakan bor khusus untuk mengakses bantalan tulang. Lalu dokter juga bisa memasang pen pada tulang belakang agar tetap berfungsi dengan baik. Kemudian pertanyaan ketiga, kita lihat ya. Endoskopi BES bisa untuk penyakit apa saja? Pada prinsipnya, BES bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah tulang belakang. Contohnya, saraf terjepit akibat HNP atau yang kita kenal hernia nucleus pulposus, yaitu kondisi bantalan tulang belakang yang menonjol yang menekan ke saraf. Kemudian ada stenosis atau penyempitan dari kanal tulang belakang, serta beberapa kasus spondylolisthesis ringan, yaitu pergeseran tulang belakang yang menyebabkan nyeri dan gangguan fungsi pada tulang belakang. Nah, kalau sahabat Mika yang mengalami masalah tersebut, BES ini bisa menjadi alternatif pengobatan yang tepat. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, proses pemulihan dari BES itu berlangsung sangat cepat. Hal ini tidak lepas dari metode minimal invasif yang hanya membutuhkan sayatan kecil. Tidak seperti operasi terbuka, di mana membutuhkan sayatan besar. Selain itu, perdarahan dan kerusakan jaringan yang terjadi selama proses operasi juga sangat minimal. Sehingga rasa nyeri pasca operasi pun akan jauh lebih ringan. Nah, dengan nyeri yang lebih sedikit, sahabat Mika bisa memulai rehabilitasi lebih cepat, sehingga lebih cepat pula kembali ke aktivitas seperti semula. Sahabat Mika, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk tahu lebih banyak seputar gangguan kesehatan saraf dan tulang belakang, serta berbagai topik lainnya. Yuk, datang ke Kontra Sehat. Pertanyaan keempat, kita lihat. Kapan endoskopi BES harus dilakukan? Seperti yang tadi disebutkan, BES ini dapat digunakan untuk mengatasi saraf terjepit, penyempitan kanal tulang belakang, dan pergeseran tulang belakang. Namun, perlu dicatat juga, jika gangguan-gangguan tersebut masih berada di tahap ringan, dokter biasanya akan merekomendasikan terapi konservatif seperti pemberian obat-obatan, fisioterapi, dan injeksi. Namun, jika gangguannya sudah berada di tahap lanjut dan terapi konservatif tidak membuahkan hasil, BES ini dapat menjadi alternatif sebagai solusinya. Dan pertanyaan kelima, sekaligus pertanyaan terakhir, apa efek samping endoskopi BES? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana BES ini merupakan minimal invasif, sehingga luka yang ditimbulkan pun sangat kecil, dan memiliki efek samping sangat minimal, serta dapat pulih dalam waktu yang singkat. Nah, setelah operasi, mungkin sahabat Mika akan merasakan sedikit rasa nyeri di sekitar luka operasi. Kemudian bisa juga muncul pembengkakan di area-area sekitar, terutama di jaringan-jaringan yang terdampak pada saat dilakukan operasi BES. Efek samping ini bersifat sementara
Jadi saya ingatkan juga kepada sahabat Mika, jangan lupa untuk kontrol rutin sesuai dengan arahan dokter, di mana dapat memantau perkembangan pemulihan luka pasca operasi dan kondisi tulang belakang dari sahabat Mika. Oke sahabat Mika, terima kasih sudah datang ke Counter Sehat. Semoga informasinya bermanfaat buat sahabat Mika ya. Nah, yang masih ingin bertanya-tanya mengenai BES ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ingin tahu informasi menarik lainnya seputar kesehatan, jangan lupa datang ke sesi Counter Sehat berikutnya. Sampai jumpa! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.